Fudel bin Iyad, nama kunyahnya Abu Ali, adalah seorang ulama sufi yang menghabiskan sisa hidupnya di Mekah dan meninggal di tanah haram tersebut. Ia dilahirkan tahun 105 Hijriah di Samarkand dan wafat tahun 187 Hijriah di Makkahul Mukarramah. Sebelum ia adalah seorang perampok yang sangat ditakuti di tempat kelahirannya dan di daerah Khurasan, tempat ia dibesarkan dan dewasa. Tidak ada kafilah dagang yang melewati dua kota tersebut kecuali selalu dihinggapi ketakutan akan dijarah oleh Fudel bin Iyad dan anak buahnya. Suatu ketika Fudel dan anak buahnya sedang beristirahat di tempat persembunyiannya seperti biasa. Lewatlah suatu kafilah dagang yang kebanyakan di antara mereka adalah orang yang pemberani sekaligus orang yang soleh. Ketika tiba di tempat Fudel tersebut, salah seorang dari mereka berkata, "Fudel dan anak buahnya berada di tempat ini. Kita harus bagaimana?" Salah satunya menjawab, "Kita panah saja mereka. Jika ia terkena dan lari menghindar, kita lanjutkan perjalanan. Jika tidak, kita kembali saja." Mereka sepakat dan mempersiapkan panah-panah mereka. Ketika tampak bayangan-bayangan hitam yang akan menghadang perjalanan mereka, salah satu dari mereka melepaskan anak panahnya sambil membaca ayat Al-Quran, "Alam ya'ni lillazina amanu an tasya'a qulubuhum li zikrillah." Ayat Al-Quran dalam surat Al-Hadid juz 28 ayat 16 yang artinya adalah, "Belum datangkah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati-hati mereka mengingat Allah." Fudel bin Iyad menjerit keras sekali dan terjatuh ketika anak panah itu meluncur disertai lantunan ayat Al-Quran. Anak buahnya mengerumuninya. Disangkanya anak panah itu mengenai pimpinan mereka dan melukainya. Tetapi mereka sama sekali tidak menemukan luka pada tubuhnya. Fudel bangkit sambil berseru, "Aku tertimpa panah Allah." Salah seorang lainnya di kafilah itu melepaskan anak panahnya, dan ia juga melantunkan ayat Al-Quran mengikuti temannya tadi, "Fafiru ilallah, inni lakum minhu nazirum mubin." Ayat Al-Quran yang terdapat pada surat Az-Zariyat juz 27 ayat 50 yang artinya, "Maka segeralah kembali kepada Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu." Kembali Fudel menjerit dan terjatuh, dan ketika anak buahnya memeriksanya, sama sekali ia tidak terluka karena panah tersebut meleset. Ia hanya bangkit lagi sambil berkata, "Aku terkena panah Allah." Satu ketika seorang lagi melepaskan anak panah ke kelompok Fudel bin Iyad, dan ia juga melantunkan satu ayat Al-Quran, "Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul azabu summa la tungsurun." Ayat Al-Quran itu terdapat pada surat Az-Zumar juz 24 ayat 54 yang artinya, "Dan kembalilah, bertobatlah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi." Lagi-lagi Fudel menjerit lebih keras, walau anak panah itu tidak mengenai dirinya. Ia berkata kepada anak buahnya, "Kalian semua pulanglah. Aku menyesal telah melakukan semua kejahatan ini. Hatiku takut kepada Allah. Aku akan meninggalkan semua yang telah aku lakukan selama ini." Fudel segera pulang. Kemudian ia berkemas untuk meninggalkan tempatnya bergelimang dengan kejahatan tersebut. Ia niat hijrah ke Makkahul Mukarramah dan tinggal di sana untuk menebus semua kesalahannya selama ini dengan bertobat dan beribadah di tanah haram tersebut. Ketika ia tiba di Naharawan, ia berkunjung kepada Khalifah Harun al-Rasyid.
raja dari Bani Abbasiyah yang terkenal soleh dan sangat menghargai ilmu pengetahuan. Ketika tiba di hadapannya, tiba-tiba Harun ar-Rasyid berkata, "Hai Fudel, sesungguhnya dalam mimpiku aku mendengar seruan, Fudel takut kepada Allah. Ia memilih untuk mengabdinya, maka sambutlah dia." Mendengar ucapan tersebut, Fudel menjerit dan berkata, "Ya Allah, dengan kemuliaan dan kebesaran-Mu, Engkau cintai hamba-Mu yang penuh dosa ini, yang telah meninggalkan-Mu selama 40 tahun dan bergelimang dosa." Semua itu makin menguatkan tekadnya untuk berhijrah ke Mekah dan memperbaiki dirinya di tempat kelahiran Islam dan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Salah seorang sahabat Fudel yang juga tinggal bersamanya di Mekah, Abu Ali Ar-Razi, berkata, "Selama 30 tahun, aku tidak pernah melihat Fudel tertawa. Aku tidak pernah melihat Fudel tertawa atau sekadar tersenyum, kecuali ketika anaknya yang bernama Ali meninggal. Ketika ditanyakan sebabnya, Fudel berkata, sesungguhnya Allah menyukai hal itu, yakni menimpakan ujian dan musibah kepadanya, maka saya pun menyukainya pula." Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Fudel bertobat karena seorang wanita yang dicintainya. Walaupun ia seorang perampok dan penjahat yang ditakuti, ternyata ia jatuh cinta pada seorang wanita muslimah yang solehah. Namun menyadari keadaan dirinya, ia tidak pernah menyampaikan perasaannya itu kepada wanita pujaannya untuk melampiaskan kerinduannya. Seringkali ia memanjat tembok rumah wanita untuk sekedar bisa memandang wajahnya. Suatu malam, ketika ia memanjat tembok rumah itu seperti biasanya, ia mendengar wanita pujaannya itu, dalam riwayat lain, suara seorang atau suara tanpa wujud atau khatib, sedang membaca Al-Quran surat Al-Hadid ayat 16, yang artinya, "Belum datangkah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati-hati mereka mengingat Allah?" Hati Fudel bergemetar mendengar ayat tersebut dan pikirannya jadi gelisah. Tiba-tiba saja ia bergumam, "Ya Allah, telah datang waktunya." Ia kembali ke tempat persembunyiannya. Ketika akan merampok kafilah yang melewati tempat itu, saat itu ada kafilah yang akan melewati tempatnya. Salah satu dari mereka berkata, "Kita akan melewati gerombolan penjahat dan perampok Fudel bin Iyad. Apakah kita akan terus?" Seorang temannya berkata, "Kita berangkat besok pagi saja. Malam ini Fudel sedang berkeliaran. Kalau kita terus, mereka akan merampas semua barang dagangan kita." Fudel makin tertunduk malu, bukan malu kepada kafilah itu, tapi karena mereka tidak mengetahuinya, tetapi malu kepada Allah. Begitu buruknya nama dan perilakunya di mata kebanyakan orang, sehingga bisa menghambat dan mengganggu aktivitas mereka. Malam itu ia membubarkan kelompok perampoknya dan menyuruh anak buahnya untuk pulang ke rumahnya masing-masing. Ia sendiri memutuskan untuk bertobat dan pindah ke Mekah dan mengisi sisa hidupnya dengan ibadah demi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.